Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sasa dari Gamal Institute. Saat ini saya sedang berada di Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Saat ini saya sedang bersama dengan tim dari Dirjenbun untuk meninjau lokasi program tebu. Mungkin boleh perkenalkan diri, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Wahyudi, Subkoordinator Pengembangan Kawasan Tebu, Direktorat Tanaman Musim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan. Kebetulan kita lagi di Desa Sukakerta ini di lokasi lahan pengembangan tebu untuk kegiatan bongkar atun di tahun 2021 ini. Boleh dijelaskan sedikit, Pak, bagaimana proses program ini berjalan? Baik, untuk program tebu ini kita ada satu program besar yang mana kita adalah salah satu upaya untuk percepatan swasembada gula konsumsi yang dimulai dari tahun 2020 dan ditargetkan selesai di tahun 2023, sehingga di tahun 2024 kita bisa swasembada minimal untuk gula konsumsi, yang mana untuk kebutuhan gula konsumsi sendiri saat ini berkisar antara 2,8 sampai 3 juta ton per tahun, sedangkan produksi gula kita di seluruh wilayah Indonesia hanya sebesar antara 2,1 sampai 2,2 juta ton, dan ada defisit kurang lebih antara 600 sampai 800 ribu ton yang selama ini harus kita impor. Jadi untuk mengatasi permasalahan impor ini, kita melakukan percepatan upaya untuk menanggulangi kebutuhan defisit gula tersebut dengan program antara lain intensifikasi melalui bongkar atun, rawat ratun, dan ekstensifikasi perluasan yang dikhususkan di luar Jawa. Jadi banyak program yang dilakukan oleh pemerintah, ya, Pak, ya? Program, ya alhamdulillah dukungan dari seluruh pihak, terutama dari Kemenko, kemudian Kementerian Keuangan, yang notabene ini istilahnya program khusus lah, karena kebutuhan gula kita memang sangat harus terpenuhi, sehingga yang impor selama ini bisa semakin ditekan, seperti itu, Mbak. Berarti pemerintah melakukan program ini terkhusus tebu sejak tahun 2020 ini, Pak, ya, lebih digencarkan lagi? Betul sekali. Iya, nah Pak, untuk tahun 2021 ini, Pak, program bongkar atun ini pada di wilayah mana saja? Untuk program bongkar atun kita fokus di seluruh Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat ada di 3 kabupaten, Subang, Majalengka, dan Cirebon. Untuk Jawa Tengah ini ada kurang lebih 4 kabupaten. Jadi ada di Blora, Kudus, Rembang, Pati, yang itu dilakukan oleh Satker Pusat, sedangkan 2 lagi dilakukan oleh Satker Bab. Nah, Pak, untuk tahun 2021 ini, atau mungkin memang dari awal, apa dikhususkan untuk Pulau Jawa saja, Pak? Untuk intensifikasi bongkar atun dan rawat ratun ini memang kita khususkan untuk Pulau Jawa dengan dasar pertimbangan adalah Jawa merupakan sentra produksi gula. Jadi hampir 60% komoditas tebu ini adanya di Pulau Jawa. Selain itu, tebu rakyat yang kita sisir ini adalah yang notabene hampir 250.000 hektaran, itu kepemilikan dan pengusahaannya oleh rakyat. Jadi kita fokus untuk tebu rakyat adalah intensifikasi, seperti itu, Pak. Nah, bagaimana cara Bapak mendampingi program ini, Pak, supaya dapat berjalan dengan baik? Alhamdulillah, untuk pendampingan kami ada tim teknis dari pusat. Itu memang di Direktorat Tanaman Musim dan Rempah kita membentuk tim teknis untuk kegiatan ini, dan di daerah pun kita dari mulai provinsi dan kabupaten kita libatkan, masing-masing kabupaten itu ada tim teknisnya, dibantu oleh teman-teman TKP dan PLP TKP Tebu yang sangat membantu kita sebagai ujung tombak kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Seperti itu, Mbak, pengawalannya. Iya, jadi dari pusat sampai ke daerah ada timnya. Ada, ya, Pak, semua. Kita terkoordinasi lah. Iya, dan nih Pak, mungkin terakhir, menurut Bapak apakah petani terbantu dengan adanya program ini? Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, alhamdulillah, Mbak, untuk kegiatan ini memang upaya kami untuk pemerintah pusat ini menggairahkan kembali ya petani untuk bercocok tanam tebu yang notabene hampir 5 tahun terakhir luas tanam kita kan menurun. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program percepatan swasembada gula konsumsi ini, petani semakin bergairah juga
Dan hasilnya pun bisa kita lihat nanti di 1-2 tahun ke depan, mudah-mudahan produktivitas yang masih kisaran 60-70 kita bisa naik sampai 80 ton per hektar. Antusiasme petani sangat tinggi, malah berbondong-bondong petani untuk mendaftar sebagai calon CPCL-nya. Iya. Begitu, Mbak. Sudah semangat petani ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak, mungkin cukup sekian Pak untuk Ya. wawancaranya. Semoga pemerintah terus membantu petani Pak ya dengan membuat program-program ke depannya. Iya, terima kasih Pak Yudi. Ada terus. Amin. Saya sedang berada di Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Kita sedang meninjau dan meliput lokasi program pemerintah terkait komoditas tebu, yaitu bongkaratun, bersama penyedia dari CV Lahan Hijau, dan saat ini saya sedang bersama Mbak Fuji. Boleh perkenalkan diri dulu, Mbak? Boleh, nama saya Fuji. Di sini saya sebagai pendamping lapangan di Kabupaten Majalengka. Ya, Mbak, boleh tanya-tanya sedikit nih. Boleh. Apa itu sih, Mbak, kegiatan bongkaratun? Bongkaratun itu melakukan peremajaan tanaman atau bongkar ulang dari tanaman lama menuju tanaman baru. Kenapa, Mbak, kegiatan program bongkaratun itu perlu dilakukan? Karena produksi setelah 3 tahun rawat ratun atau tanaman lama setelah 3 tahun dikeperas, biasanya ada penurunan produksi, Mbak. Sehingga perlu dilakukan bongkaratun dengan tujuan untuk meningkatkan produksi kembali. Mbak, di Majalengka ini ada berapa total luasan yang menerima program ini? Untuk tahun ini bongkaratun di Kabupaten Majalengka seluas 200 hektar. Ada di berapa desa? Ada Kecamatan? di 11 desa dan 3 kecamatan. Nah, dan ada berapa kelompok tani, Mbak, yang menerima bantuan? Kebetulan 19 kelompok tani yang menerima bantuan bongkaratun tahun ini. Ya, dan di depan kami ini, Mbak, kira-kira punya kelompok tani apa? Di sini itu kelompok tani Kandayakan, Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati. Bagaimana cara meyakinkan petani sehingga mau menerima program ini? Sebetulnya untuk petani di kami, mereka sudah sadar untuk bongkaratun, Mbak, sehingga tidak memerlukan keyakinan khusus gitu, Mbak. Jadi mereka sendiri berantusias untuk membongkaratun tanaman tebunya gitu, karena mereka menyadari bahwasanya tebu mereka saat ini produksinya sudah mulai berkurang, sehingga perlu dilakukannya bongkaratun gitu, Mbak. Berarti ada peran dari dinas itu tersendiri ya, Mbak, ya, untuk melakukan penyuluhan mungkin? Tentu saja, Mbak. Kami melakukan penyuluhan rutin kepada petani untuk tanaman budidaya maupun pengendalian POPT-nya gitu, Mbak. Sejauh kegiatan ini berlangsung, Mbak, apa saja kira-kira manfaat yang diterima oleh petani, baik yang menerima program ataupun mungkin dari petani sekitar yang belum mendapatkan program? Tentunya sangat besar sekali manfaat untuk petani kami mendapatkan bantuan bongkaratun. Mereka mendapat mengurangi biaya pembelian bibit. Kemudian dan bibit yang datang itu kebetulan kan sangat bagus, Mbak. Dari beberapa petani yang menerima, sudah banyak yang bilang ke kita bahwasanya bibitnya itu bagus gitu, Mbak. Terusnya untuk masyarakat sekitarnya yang belum mendapatkan bibit bantuan, mereka kan dilibatkan langsung dalam proses penanaman gitu, Mbak. Iya. Jadi sebagian juga, maksudnya masyarakat sini juga menerima manfaat tersebut gitu, Mbak. Walaupun mereka belum mendapatkan betul. program. Mungkin terakhir, apa harapan Mbak sebagai pendamping lapangan ini untuk program ini ataupun ke depannya? Harapannya untuk tahun depan mungkin kalau misalnya peminat dari masyarakat dari petaninya banyak, mudah-mudahan dapat difasilitasi full untuk luasan arealnya gitu, Mbak. Terus untuk waktu pengiriman bibitnya diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan gitu, Mbak. Iya. Terima kasih, Mbak. Mungkin cukup sekian wawancara saya bersama dengan Mbak Fuji selaku tim teknis dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka. Ya, masih bersama saya. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Yogi dari CV Lahan Hijau. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak? Terima kasih. Perkenalkan, saya Yogi, salah satu produsen benih di Jawa Tengah, khususnya di Purbalingga, yang bekerja sama dengan CV Lahan Hijau sebenarnya. Nah, kita di Purbalingga memproduksi benih dan kerjasama dengan CV Lahan Hijau. Kita kirimkan salah satunya untuk alokasi kegiatan yang di Majalengka ini. Iya, Pak. Nah, sebagai produsen benih nih, Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai program bongkaratun ini? Program bongkaratun ini program yang sangat bagus ya, apalagi untuk meningkatkan produktivitas tebu. Tebu itu memang ada degradasi penurunan ya, bongkar ulang, dan di situ kelibatan
produsen benih untuk menyediakan benih yang unggul dan bermutu, dan itu dibantukan untuk petani, tentunya ini akan sangat bagus. Pak, sejauh ini bagaimana perkembangan untuk program ini, Pak? Perkembangan yang mana nih? Terkhusus di Majalengka, sudah berapa persenkah yang tersalur? Terkhusus di Majalengka, dari luasan 200 hektar kurang lebih, itu kita baru pasok kurang lebih sekitar 25% ya, baru sekitar 50 hektar yang sudah kita pasok. Pak, kabarnya sempat ada sedikit kendala Pak yang terjadi di lapangan selama berlangsungnya program ini. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapinya? Memang kemarin sempat memang ada sedikit kendala. Nah, langkah kita yang pertama, kita hentikan pengiriman, karena itu armada juga kita khawatir ada kendala lagi. Nah, kemudian yang kedua, kita lakukan mediasi, melibatkan dengan antar petani, kemudian kita libatkan pihak keamanan, kita libatkan juga dari PG, sehingga setelah masalah semua unsur itu kita duduk bersama dan sudah terselesaikan. Kita hari ini datang ke sini memang untuk memastikan masalah itu selesai, dan dropping sudah kita mulai lagi, dan mudah-mudahan ini dalam waktu cepat, tidak sampai akhir bulan ini sudah bisa kita selesaikan semua pengiriman untuk masyarakat. Alhamdulillah ya Pak, Bapak mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Ya. Semoga sampai nanti akhir November tidak ada kendala lagi Pak. Mudah-mudahan tidak. Mungkin untuk terakhir Pak, apa harapan Bapak sebagai penyedia benih untuk kedepannya, untuk pemerintah? Kita berharap kita libatkan dalam program pemerintah ini, khususnya baik itu Bongkaratun kah ataukah itu Extend kah, kita diajak untuk membantu menyiapkan benih yang bagus, karena di situ kita tahu sendiri bahwa tebu harus dari benih yang unggul dan bagus. Kalau kita dilibatkan, kita akan sangat senang membantu petani menyiapkan benih yang bagus. Iya. Terima kasih Pak Yogi untuk wawancaranya. Semoga lancar ya Pak ya program kali ini Bapak untuk mendukung swasembada gula oleh pemerintah. Ya, terima kasih. Bapak amin itu ya. Ini dulu lantai semua di sana pagi. Saat ini saya sedang bersama salah satu kelompok tani penerima bantuan program Bongkaratun di wilayah Majalengka. Ya Pak, boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan diri, nama saya Suhandi dari kelompok Tani Kendayakan, Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Dan ini juga anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Budiana dari anggota Tebu Kelompok Kendayakan Desa Sukakerta. Perkenalkan, nama saya Komarudin dari Kelompok Kendayakan Desa Sukakerta. Apa yang Bapak rasakan setelah mendapatkan program Bongkaratun ini? Alhamdulillah kami sangat terbantu karena adanya bantuan Bongkaratun, dan kami sangat terbantu di segi pembiayaan produksi. Ya, alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan program ini. Kabarnya di Majalengka ini adalah tahun pertama program Bongkaratun ini. Nah, bagaimana cara Bapak mendapatkan program ini? Ya, alhamdulillah ini yang pertama kali kami mendapatkan bantuan program Bongkaratun, dan kami mengajukan proposal ke dinas, dan alhamdulillah setelah diverifikasi kami mendapatkan bantuan tersebut. Untuk kelompok tani Bapak sendiri, berapa luasan yang diterima untuk program ini Pak? Kami mendapatkan bantuan Bongkaratun alhamdulillah 20 hektar dan 20 rit bibit bantuan. Sementara kami baru mendapatkan kiriman sebanyak 4 rit dari 20 rit tersebut. Untuk kebun Bapak sendiri sebelumnya menggunakan varietas apa Pak? Dan setelah mendapatkan bantuan ini varietas apa yang diberikan? Kami selaku kebun yang dulu masih ada jenis BL, ada juga yang lain. Dan untuk bantuan Bongkaratun ini kami bibit mengajukan bibit BL, dan alhamdulillah dikirimnya juga masih di bibit BL. Bagaimana kondisi bibitnya Pak selama dropping dan selama diterima oleh Bapak? Alhamdulillah bibit masih bagus dan ya cukup lagi pas, lagi muda-mudanya ya. Selain apa saja bantuan yang diterima? Selain bibit, bantuan yang kami terima adalah bibit, pupuk, NPK, pupuk organik cair, herbisida, sama HOK, harian operasional kerja.
Wah, cukup banyak sekali ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Nah, lalu apa saja Pak manfaat yang diterima dari bantuan sebanyak itu Pak? Ya, sangat membantu kami para petani setelah mendapatkan bantuan, terutama di segi untuk pembiayaan operasional produksi, kami sangat terbantu. Alhamdulillah. Ya Bapak, terima kasih Pak untuk wawancara singkatnya. Semoga sukses programnya ya Pak ya, lancar-lancar, ditunggu kiriman bibit selanjutnya.